Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di desa itu, ada satu tempat yang tak pernah disinggahi setelah matahari terbenam. Kantor pos tua yang terbengkalai. Warga percaya, tempat itu bukan sekadar bangunan kosong, melainkan perangkap bagi mereka yang penasaran. Arman tak pernah mempercayai cerita itu, sampai ia melangkah masuk. Sejak malam itu, ia menghilang tanpa jejak. Dan yang lebih mengerikan, namanya tiba-tiba muncul di sebuah foto lama di dalam kantor pos, bersama pegawai-pegawai yang seharusnya sudah mati puluhan tahun lalu. Kini, siapapun yang menerima surat dari kantor pos itu, hanya punya dua pilihan, mengabaikannya, atau menjadi bagian dari mereka. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah kantor pos yang sudah tua dan terbengkalai. Gedung kantor pos tersebut tampak kusam dan usang, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang tertutup rapat oleh debu dan sarang laba-laba. Meskipun sudah tidak beroperasi lagi, warga desa masih sering bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana, dan tak seorang pun berani mendekat setelah malam tiba. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arman yang baru saja pindah ke desa itu merasa penasaran dengan cerita-cerita yang beredar. Dia memutuskan untuk mengunjungi kantor pos tersebut, meskipun warga desa memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Mereka mengatakan, kantor pos itu bukan tempat yang aman, karena ada hal-hal yang tidak wajar terjadi di sana. Namun, rasa ingin tahu Arman mengalahkan rasa takutnya. Dia menyusuri jalanan yang sepi menuju kantor pos itu. Saat sampai di depan gedung, Arman merasa ada yang aneh. Suasana sekitar kantor pos begitu sunyi, bahkan suara angin pun seakan terhenti. Pintu depan yang terbuat dari kayu tua terbuka sedikit, dan Arman memutuskan untuk masuk. Begitu melangkah ke dalam, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Ruangan itu gelap. Hanya ada cahaya remang-remang yang masuk dari celah-celah dinding. Arman meraba-raba, mencoba menemukan saklar untuk menyalakan lampu, namun tidak berhasil. Dia memutuskan untuk berjalan lebih dalam, menuju ruang utama kantor pos. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Arman menoleh cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan-bayangan gelap yang bergerak pelan di dinding. Arman berusaha menenangkan dirinya, meskipun hatinya berdebar kencang. Saat dia melangkah lebih jauh, suara langkah itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Arman merasa sesuatu mengikutinya, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Di tengah kebingungannya, Arman melihat sebuah meja besar yang terletak di tengah ruangan. Di atas meja itu terdapat beberapa tumpukan surat-surat lama yang sudah kuno. Tanpa pikir panjang, dia mendekati meja tersebut dan mulai memeriksa surat-surat itu. Ketika tangannya menyentuh salah satu surat, lampu di sekitarnya tiba-tiba menyala dengan sendirinya, dan Arman melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di atas meja, selain surat-surat lama, terdapat sebuah foto usang. Foto itu menunjukkan seorang pria tua dengan wajah yang sangat pucat, mengenakan pakaian pegawai kantor pos dari zaman dahulu. Pria dalam foto itu terlihat seperti sedang tersenyum, namun ada sesuatu yang sangat janggal pada senyumannya, seperti senyuman yang sangat dipaksakan. Namun, apa yang lebih membuat Arman terkejut adalah bahwa pria dalam foto itu tampak seperti mengenalinya. Tiba-tiba, Arman merasakan sesosok tangan dingin menyentuh bahunya. Dia berbalik cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan samar yang melintas di ujung koridor yang gelap. Arman merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Suara langkah kaki terdengar semakin jelas, semakin dekat, hingga akhirnya sebuah suara lembut terdengar di telinganya. "Kau sudah datang, Arman." Suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah berasal dari dalam kepala Arman sendiri. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sosok pria tua yang ada di foto itu berdiri di ujung koridor. Matanya kosong, wajahnya pucat pasi, dan senyumnya, senyum yang dipaksakan, terlihat semakin lebar. Arman ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Semua kekuatannya hilang begitu saja. Sosok pria itu melangkah maju dengan langkah pelan, namun semakin cepat. Setiap langkahnya membuat lantai berderak keras,
dan hawa dingin semakin menyelimuti ruangan. Suara derak itu semakin lama semakin terdengar seperti tawa yang seram. Saat sosok pria itu hampir mencapai Arman, pintu besar di ujung ruangan tiba-tiba terbuka dengan keras, dan suara berderak itu berhenti seketika. Arman merasakan tubuhnya bisa bergerak lagi. Tanpa berpikir panjang, dia berlari menuju pintu tersebut dan melesat keluar dari kantor pos itu. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, kantor pos itu sudah tidak terlihat lagi. Yang ada hanya kegelapan dan udara yang begitu dingin, seperti tidak ada yang pernah terjadi di sana. Arman kembali ke desa dan menceritakan pengalamannya kepada warga. Mereka hanya mengangguk, seolah sudah lama mengetahui bahwa kantor pos itu memang angker. Mereka berkata, kantor pos itu dulunya adalah tempat seorang pegawai yang sangat setia bekerja hingga akhir hidupnya. Namun, pegawai itu meninggal dalam keadaan tragis, dan sejak saat itu, sosoknya terus menghantui kantor pos itu, menunggu seseorang yang akan datang. Dan hingga saat ini, tidak ada yang berani mendekati kantor pos yang angker itu. Warga desa yakin, siapapun yang mencoba untuk masuk ke sana, tidak akan pernah kembali sama lagi. Sejak kejadian malam itu, Arman merasa dirinya tidak lagi sama. Meskipun ia berhasil keluar dari kantor pos angker tersebut, ada sesuatu yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi tentang sosok pria tua berwajah pucat itu. Dalam mimpinya, pria itu selalu berdiri di depan meja penuh surat-surat usang, menatapnya dengan senyum yang mengerikan. Awalnya, Arman mengira itu hanya trauma akibat kejadian di kantor pos, tetapi semakin lama, mimpi itu terasa semakin nyata. Bahkan, di siang hari, ia sering merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. Bayangan hitam yang melintas di sudut matanya, suara langkah kaki samar di belakangnya, dan hawa dingin yang tiba-tiba muncul di dalam kamarnya. Semua itu semakin sering terjadi. Suatu malam, saat hujan turun deras, Arman terbangun karena suara ketukan di jendela kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang mengetuk jendela di tengah hujan lebat seperti ini? Dengan perasaan was-was, ia berjalan perlahan ke arah jendela dan membuka tirainya. Di luar, berdiri sosok pria tua itu. Matanya kosong, senyumnya lebih lebar daripada sebelumnya, dan tangannya mengetuk kaca dengan pelan. Berulang kali. Arman mundur dengan napas terengah-engah. Ia yakin bahwa ini bukan mimpi. Sosok itu benar-benar ada di sana. Saat ia berusaha melangkah ke belakang, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara samar dari jendela. Sudah kubilang, kau sudah datang, Arman. Sekarang giliranmu untuk tinggal. Arman merasakan hawa dingin merayapi tubuhnya. Tangannya gemetar, kakinya terasa lemas. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya, dan di baliknya, lorong rumahnya tampak berbeda. Lorong itu tidak lagi terlihat seperti bagian dari rumahnya, melainkan berubah menjadi bagian dalam kantor pos tua yang angker itu, dengan meja, kursi, dan tumpukan surat yang sama seperti yang ia lihat malam itu. Arman ingin lari, tetapi sesuatu menariknya ke dalam lorong tersebut. Ia mencoba berpegangan pada dinding, tetapi tangannya justru menembus udara kosong, seolah ia telah benar-benar berpindah ke tempat lain. Di dalam lorong, suara langkah kaki menggema, mendekat dengan cepat. Sosok pria tua itu kini berdiri di depan Arman, matanya menatap dalam, dan bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu. Tugas ini harus diteruskan. Kau telah dipilih. Seketika itu juga, dunia di sekeliling Arman berputar. Pemandangan lorong kantor pos semakin gelap, dan suara tawa samar mulai terdengar dari berbagai sudut. Arman ingin berteriak, tetapi seluruh tubuhnya terasa semakin dingin, semakin berat. Lalu semuanya menjadi hitam. Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah Arman dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada barang yang hilang, hanya satu hal yang aneh. Di atas meja di kamarnya, ada sebuah foto tua yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Foto seorang pegawai kantor pos berwajah pucat, tersenyum dengan aneh. Dan di pojok kanan bawah foto itu, ada nama yang tertulis dengan tinta hitam tebal. Arman. Sejak saat itu, kantor pos tua yang angker itu kembali sunyi. Tidak ada lagi yang berani mendekat, karena mereka tahu, seseorang yang baru kini telah mengambil alih tugas lama yang belum selesai. Beberapa bulan setelah menghilangnya Arman, desa kembali sunyi seperti biasa. Tak ada yang membicarakan kantor pos itu lagi,
seolah-olah mereka ingin melupakan keberadaannya. Namun, keanehan mulai terjadi. Beberapa warga yang lewat di dekat kantor pos mengaku mendengar suara ketukan samar dari dalam gedung tua itu, meskipun semua pintunya tertutup rapat. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri di jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Suatu malam, seorang pria bernama Rudy, seorang pengantar surat baru yang ditugaskan di desa itu, menerima sebuah surat misterius di laci mejanya. Surat itu terlihat sangat tua, dengan cap pos yang sudah pudar, dan anehnya, alamat penerima tertulis dengan tinta merah yang masih tampak segar. Untuk Arman. Dari kantor pos. Rudy mengerutkan kening. Arman sudah lama hilang, dan yang lebih aneh, surat ini tidak memiliki alamat pengirim yang jelas. Rasa penasaran membuatnya nekat untuk melakukan sesuatu yang tak seorang pun di desa berani lakukan. Mengantarkan surat itu langsung ke kantor pos tua. Dengan sepeda motornya, Rudy sampai di depan kantor pos saat langit mulai gelap. Bangunan itu masih sama seperti yang ia dengar dari cerita warga. Kusam, berdebu, dan terasa dingin meskipun angin malam begitu tenang. Dengan hati-hati, ia melangkah ke pintu depan dan mencoba mendorongnya. Aneh, pintu itu terbuka dengan mudah, seolah-olah memang menunggunya masuk. Begitu Rudy melangkah ke dalam, udara di sekitarnya berubah drastis. Bau kertas tua bercampur debu menusuk hidungnya, dan hawa dingin membuat bulu kuduknya meremang. Ia berjalan ke meja utama, tempat biasa pegawai kantor pos bekerja, dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tumpukan surat berserakan di atas meja, seperti baru saja digunakan. Mesin ketik tua di sudut ruangan masih bergerak, seolah-olah seseorang baru saja mengetik sesuatu. Dan di tengah meja, berdiri tegak sebuah foto tua. Foto itu menampilkan seorang pria dengan seragam pegawai pos yang sudah lusuh, menatap langsung ke kamera dengan senyum yang sangat aneh. Tapi yang membuat Rudy benar-benar ketakutan adalah nama yang tertulis di bawah foto itu. Arman, kepala kantor pos. Jantung Rudy berdegup kencang. Ia mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar. Namun sebelum ia sempat berbalik, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Pelan, teratur, makin lama makin dekat. Rudy menelan ludah. Ia merasa napasnya tertahan. Perlahan, ia menoleh. Di ujung ruangan yang gelap, seorang pria berdiri diam. Seragam pegawai posnya lusuh dan berdebu, wajahnya pucat dengan mata kosong, dan bibirnya melengkung membentuk senyum aneh yang sangat dikenali Rudy. Itu Arman. Namun, bukan Arman yang ia kenal. Sosok itu lebih tinggi dari seharusnya, lebih kurus, dan aura di sekelilingnya begitu kelam. Selamat datang, Rudy. Aku sudah menunggu. Suara itu terdengar serak dan berbisik, seakan berasal dari dalam kepala Rudy sendiri. Sebelum ia sempat berteriak atau melarikan diri, lampu di kantor pos berkedip-kedip, lalu padam seketika. Kegelapan menyelimuti segalanya. Keesokan harinya, warga desa menemukan sepeda motor Rudy terparkir di depan kantor pos, tetapi pria itu sendiri tak pernah ditemukan. Yang lebih mengerikan, saat seorang warga nekat mengintip ke dalam kantor pos dari jendela, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah foto baru kini berdiri di atas meja utama, bersebelahan dengan foto Arman. Foto seorang pria dengan seragam pegawai pos, dengan ekspresi wajah yang sama, tatapan kosong dan senyum yang dipaksakan. Di bawahnya, tertera nama baru. Rudy, staf kantor pos. Dan hingga hari ini, kantor pos tua itu tetap berdiri, menunggu pegawai barunya. Sejak menghilangnya Rudy, warga desa semakin takut mendekati kantor pos tua itu. Mereka yang pernah melihat ke dalam mengatakan ada sesuatu yang berubah. Jika sebelumnya hanya ada satu foto pegawai, yaitu Arman, kini ada dua. Foto Rudy berdiri di sebelahnya, dengan ekspresi yang sama, senyum tipis yang dipaksakan dan mata yang tampak kosong. Tapi yang lebih menyeramkan, beberapa warga bersumpah melihat lampu kantor pos menyala sendiri di malam hari, dan kadang terdengar suara mesin ketik tua yang bekerja sendirian. Namun, ketakutan warga tidak menghentikan desa untuk menerima pegawai baru. Setelah beberapa bulan tanpa kabar tentang Rudy, seorang pemuda bernama Satria ditugaskan untuk menggantikannya. Berbeda dengan warga desa yang percaya pada hal-hal mistis, Satria tidak pernah takut dengan cerita hantu. Ia menganggap semua itu hanya mitos, cerita karangan orang-orang tua untuk menakut-nakuti. Ketika pertama kali mendengar tentang kantor pos angker,
Satria malah tertawa. Aku tidak percaya hantu. Itu hanya cerita orang yang terlalu banyak berhayal. Namun, rasa percaya dirinya mulai goyah ketika suatu malam, ia menerima surat tanpa pengirim di rumahnya. Surat itu terlihat kuno, dengan tinta merah yang menuliskan alamat tujuan. Untuk Satria. Dari kantor pos. Saat membaca surat itu, Satria merasakan hawa dingin menyelusup ke tulang punggungnya. Rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah dunia di sekitarnya menahan napas. Ia mencoba membuka amplop itu. Namun, sebelum tangannya menyentuh lipatan kertas, lampu rumahnya tiba-tiba padam. Dalam gelap, ia mendengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Pelan, teratur, mendekat. Satria menahan napas. Tangannya meraba-raba mencari senter di meja. Ketika ia akhirnya menemukannya dan menyalakan cahaya, ia merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di sudut ruangan, berdiri dua sosok yang sangat ia kenal. Arman dan Rudy. Mereka mengenakan seragam pegawai pos yang lusuh dan berdebu, wajah mereka pucat dengan mata kosong, dan bibir mereka tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan. Tugas ini harus diteruskan. Satria, kau sudah dipilih. Sebelum Satria sempat berteriak, ruangan di sekitarnya berubah. Tembok rumahnya memudar, digantikan dengan dinding tua berwarna kusam. Bau debu dan kertas lama memenuhi hidungnya. Ia tidak lagi berada di rumahnya. Ia ada di dalam kantor pos tua itu. Di hadapannya, meja kayu besar dipenuhi surat-surat tua, mesin ketik kuno berdiri di sudut ruangan, dan di dinding, tergantung 3 foto. Foto Arman, foto Rudy, dan foto ketiga yang masih kosong, hanya berisi bingkai tanpa gambar. Satria berbalik, mencoba melarikan diri, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya, memaksanya duduk di kursi di depan meja. Di atas meja, sebuah surat tua tergeletak, dengan namanya tertulis di sana. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu dan membaca isinya. Selamat datang di kantor pos. Sekarang, kau adalah bagian dari kami. Saat itu juga, sesuatu mengambil alih tubuhnya. Matanya terasa berat. Senyumnya terbentuk sendiri tanpa ia sadari, dan dunianya menjadi gelap. Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah Satria dalam keadaan kosong, sama seperti Rudy sebelumnya. Tak ada tanda-tanda perlawanan, hanya sepeda motornya yang masih terparkir di depan rumah. Dan di kantor pos tua yang angker itu, kini tergantung 3 foto. Di bawah foto terbaru, tertera nama baru. Satria, staf kantor pos. Tak ada yang tahu berapa lama kutukan itu akan berlanjut. Yang jelas, suatu hari nanti, akan ada pegawai baru yang terpilih. Dan kantor pos itu akan selalu menunggu.